Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan Tuhan untuk ada di tempat ini. Kembali lagi kita berkumpul bersekutu kepada Tuhan. Ya, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini, baik yang hadir dalam rumah Tuhan saat ini, di tempat ini, maupun setiap kita yang ada di tempat kita masing-masing mengikuti secara online, setiap kita menginginkan kesenangan. Ya, setiap kita berusaha sedapat mungkin, sedapat-dapatnya untuk menikmati kesenangan. Tidak ada orang yang bercita-cita ingin hidup menderita. Semua orang berusaha untuk hidup menikmati kesenangan. Meskipun kita sadar, kita tahu bahwa tidak ada hidup tanpa tekanan. Hidup kita penuh dengan tekanan. Kita tidak bisa menghindari tekanan di dalam hidup ini. Tetapi hidup di bawah tekanan itu adalah pilihan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menghindari hidup tanpa tekanan. Mustahil kita hidup di dunia tanpa tekanan. Tetapi hidup di bawah tekanan itu adalah pilihan. Kalau kita memilih untuk hidup di bawah tekanan, hidup kita akan terus tertekan, stres, kemudian depresi. Dan kita lihat sekarang, mungkin kita pernah mengalami, mungkin di sekitar kita, banyak orang hidup di bawah tekanan. Kalau kita ikuti cerita dalam tahun ini, ya di tahun ini cerita-cerita di seputar jembatan Liliba, banyak orang yang berusaha untuk menyelesaikan hidupnya dengan caranya, karena dia tidak mampu mengatasi atau mengelola tekanan itu. Saya pernah dengar seseorang berkata begini, Depresi adalah, ya kalau depresi itu satu tingkat di atas stres, depresi adalah ketika solusi itu lebih kecil daripada tekanan. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan sekian banyak, katakanlah ada 10 tekanan, tetapi solusi kita cuma 3, 4, 5, kita mengalami depresi. Kita mengalami bahwa tidak ada solusi atas hidup ini. Lalu kita mulai mencari solusi tersendiri dengan mengakhiri hidup, atau dengan mempercepat atau memperbanyak penderitaan dalam hidup ini. Nah, sekali lagi, mustahil hidup tanpa tekanan di tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, tetapi hidup di bawah tekanan adalah pilihan. Sejak ribuan tahun yang lalu, kira-kira tahun 433 sebelum Masehi, ya, ribuan tahun yang lalu, muncul begitu banyak pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita mencapai kesenangan hidup. Bagaimana kita bisa menikmati kesenangan dalam hidup ini. Pemikiran untuk mencari kesenangan dalam hidup ini dipengaruhi oleh seorang ide gagasan pemikiran seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Mungkin di antara kita pernah dengar namanya Sokrates. Sokrates memunculkan satu pertanyaan. Akibat pertanyaan ini banyak orang mulai mencari kesenangan. Sokrates bertanya begini, apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir hidup manusia? Apa yang sebenarnya, atau sebenarnya apa itu tujuan akhir hidup manusia? Apa tujuan akhir hidup manusia? Mungkin saat ini Bapak Mama dan Saudara di tempat ini maupun di tempat masing-masing ketika mendengar khotbah ini sedang mencari tujuan hidup. Apa tujuan hidup saya? Apakah tujuan hidup saya, para siswa-mahasiswa mungkin berpikir tujuan hidup saya adalah ya selesaikan studi. Oke, lalu kalau selesai studi, kemarin ada yang wisuda, habis wisuda mau buat apa? Ya cari kerja. Oke, kamu mau kerja apa? Saya mau kerja yang kalau bisa kerja yang ringan-ringan tapi gajinya besar begitu. Atau gajinya kecil tapi jabatannya tinggi begitu. Lalu kalau sudah kerja, ya menikah, punya rumah, menikah, punya mobil mewah. Lalu setelah itu apa? Ya punya anak, kalau Tuhan kasih umur panjang, punya cucu, terusnya setelah itu apa gitu. Mungkin kalau kita terus bertanya-bertanya, kita tidak akan pernah ketemu jawaban akhir. Ya pada akhirnya ya mati. Nah, kalau setelah kamu mati, lalu apa? Bagi orang yang percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, bagi dia selesai. Tidak ada kehidupan setelah kematian, selesai. Kematian mengakhiri segala sesuatu. Makanya sekarang banyak orang yang mengkritik tulisan di kuburan, ya. Tempat peristirahatan terakhir. Ya. Bagi orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian, itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Betul ya? Ada satu tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi orang yang percaya ada kehidupan setelah kematian, nah bagi dia ini yang sangat mengganggu hidupnya.
Kalau dia percaya ada surga dan neraka, lalu saya akan memilih mana? Surga atau neraka? Menentukan surga atau neraka tidak bisa setelah terjadi kematian. Sebelum terjadi kematian, itu sudah harus dipilih. Nah, apa sebenarnya tujuan akhir hidup manusia? Ketika Sokrates memunculkan pertanyaan ini, orang mulai sibuk memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, sehingga muncullah satu gagasan yang disebut dengan hedon, yang kita sekarang mungkin lagi viral ya. Pemerintah juga mengkritik gaya hidup para pejabat yang hedonis, gitu, hedonisme. Tapi banyak orang setuju dengan pemikiran mencari kesenangan dalam hidup ini. Coba Bapak Mama dan saudara, coba kita ingat masa-masa kecil kita, masa lalu, masa kanak-kanak kita, atau kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita, ponaan, cucu. Sejak kecil kita sudah menikmati yang namanya kesenangan. Dengan cara apa? Bermain, have fun gitu. Dan kaum liberal, kaum barat yang mulai mempengaruhi cara berpikir kita, mulai memperkenalkan yang namanya have fun gitu. Ketika orang dengan pemikiran seks bebas, pergaulan seks yang bebas, mereka katakan making love gitu. Carilah kesenangan gitu. Apalagi mereka yang berpikir hidup ini hanya sekali, ya cari kesenangan. Apalagi mereka yang percaya dan terobsesi dengan masa remaja, masa muda sekali saja, nikmati itu gitu. Selagi kamu masih muda, kamu masih remaja, nikmati. Nanti kamu menyesal kalau sudah tua. Sebelum kamu sibuk dengan bekerja, sebelum sibuk dengan keluarga dan rumah tangga, nikmati kebebasan kamu. Makanya sampai sekarang para cowok karir, cewek karir mulai meniti karir dan lupa untuk menikah. Ketika mau menikah kadang-kadang sudah terlanjur banyak hal. Terlanjur usia, terlanjur sibuk dan segala macam. Terlanjur tidak bisa mencari pasangan gitu karena sudah asik dengan kerja. Nah, orang mencari kesenangan lalu terjebak dalam dunia hedonisme. Nah, gereja pun tidak terlepas dari itu. Banyak gereja yang ada orang mengkritik gereja begini, kami sudah sibuk bekerja selama 5 hari, 6 hari, kami sangat sibuk, kami ingin mencari kesenangan di gereja. Akhirnya gereja mulai menjadi sebuah entertainment. Gereja mulai mempersembahkan entertain, bukan lagi kebenaran. Dan Alkitab sudah mengingatkan sejak dulu. Mulai dalam 2 Timotius 3 mengatakan bahwa akan ada satu waktu orang hanya akan memberitakan kebenaran firman hanya untuk mengenakan telinga. Mengenakan telinga itu dari bahasa Yunani, dia punya arti kira-kira bikin telinga geli gitu, supaya orang ketawa-ketawa lucu. Gereja hanya mulai menawarkan entertainment, hiburan di gereja, bukan lagi kebenaran yang diberitakan. Sehingga ketika pendeta atau pengkhotbah, pembicara firman Tuhan mengkritik, menemplak dosa, maka orang bilang minggu depan saya tidak datang lagi. Saya akan cari gereja yang membuat saya senang. Gitu. Dunia ini sudah penuh dengan begitu banyak masalah, orang ingin mencari kesenangan demi kesenangan. Akhirnya banyak orang juga terjebak dengan bagian tadi seks bebas misalnya LGBT gitu. Sekarang LGBT ini, kaum LGBT mulai berani menampakkan diri mereka. Kalau kita ikuti informasi-informasi di medsos, mereka tidak malu-malu lagi. Tahun 90-an, 80-an ke bawah orang masih sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka sudah berani katakan saya LGBT. Kaum LGBT mulai membenarkan diri dengan mengatakan bahwa ya ini karena gen gitu. Ini karena memang Tuhan mau kita seperti ini. Tapi banyak penelitian membuktikan bahwa LGBT itu dipengaruhi karena pergaulan. LGBT bisa berubah, orang bisa berubah. Banyak juga testimoni dari transgender yang mereka berubah, mereka berkreation, mereka berubah gitu. Mereka bisa bertobat gitu. Tapi salah satu hal yang sangat naif dari hadirnya LGBT ini yang mencari kesenangan ini adalah munculnya satu gerakan atau satu paham yang disebut dengan silent Adam. Adam itu mewakili kaum bapak-bapak yang diam. Peran kaum bapak yang hilang dalam diri anak. Kita kasih contoh gini. Coba sekarang kita hitung yang sekarang beribadah saat ini berapa laki-laki, berapa perempuan. Sekarang kalau kita cari misalnya para pendeta, kebanyakan kita akan ketemu pendeta perempuan daripada pendeta laki-laki. Kita ke rumah misalnya, anak-anak lebih banyak habis waktu dengan siapa? Bapak atau mama? Kebanyakan dengan mama, ya karena bapak mungkin sibuk di luar cari kerja dan segala macam dengan kesibukannya. Kita ke sekolah. Coba kita lihat presentasi guru laki-laki dan perempuan. Kita akan ketemu guru perempuan lebih banyak dari guru laki-laki. Dunia mengalami silent Adam, peran bapak yang hilang.
Padahal kita lihat di Alkitab, Allah kita diperkenalkan sebagai laki-laki. Kaum bapak mesti mengambil peran. Para bapak-bapak mesti mengambil sikap. Di gereja-gereja pun lebih banyak gerakan kaum ibu, betul ya? Daripada gerakan bapak-bapak. Karena orang mencari kesenangan gitu ya. Mereka ingin sesuatu yang menyenangkan dirinya. Nah, kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 6 ya. Coba kita baca Keluaran 32 ayat 6. Di situ ya, bagian firman Tuhan mengatakan tentang ini. Itu cerita tentang bangsa Israel menyembah lembu emas. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah dan menerima hukum-hukum yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel, Musa menurut kaum Israel saat itu, Musa lambat-lambat di atas Gunung Sinai. Lalu mereka ingin menciptakan Allah sendiri bagi diri mereka yang bisa mereka lihat rupanya seperti apa. Jadi kerinduan Israel saat itu adalah ingin melihat rupa Allah seperti apa. Lalu mereka minta Harun bikin bagi mereka lembu emas. Bisa saja ini dipengaruhi dengan pemikiran dari Mesir tentang anak lembu. Lalu mereka katakan, ini Tuhan Allahmu. Yang parahnya mereka memakai Tuhan Allah bukan penyebutan umum kepada sesuatu yang maha kuasa, tapi mereka memakai TUHAN besar. Mereka sebut ini Yahweh, ini Jehovah yang memimpin kita keluar dari Mesir. Mari kita sembah dia. Nah, setelah ini yang fatal, dikatakan begini, maka mereka mulai bangkit, makan, minum, dan bersenang-senang. Mereka bersenang-senang, makan, minum, dan bersenang-senang. Bersenang-senang di sini, ketika meninggalkan esensi ilahi penyembahan yang benar kepada Allah, akan menjadi hedonisme di dalam gereja, dalam ibadah. Hanya mencari kesenangan. Raja Salomo, ya, Raja Salomo yang dipercaya sebagai penulis di kitab Pengkhotbah, dia pernah menuliskan begini, dalam Pengkhotbah 12 ayat 7-11. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni apa? Banyak gundik. Ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, mari kita baca sama-sama. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo menjadi raja yang sangat hebat. Kayaknya tidak ada dalam sejarah dunia ini seorang raja yang mengalahkan Salomo. Dia lebih hebat dari bapaknya Daud. Wilayah kekuasaannya lebih besar dari bapaknya Daud. Hikmatnya melebihi bapaknya Daud. Karena Yesus mengakui tidak ada satu orang pun di dunia yang memiliki hikmat seperti Salomo. Sebelum dia dan setelah dia tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Salomo dipercaya menulis 3 kitab di dalam Alkitab, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kalau kita lihat dari ciri khas karakteristik tulisan itu, Salomo menuliskan Kidung Agung ketika dia masih muda, ketika hidupnya dipenuhi dengan gelora cinta yang luar biasa. Dia memandang segala sesuatu dari sudut pandang cinta. Dan uniknya, Bapak Mama Saudara, kalau membaca kitab Kidung Agung tidak akan ketemu kata Tuhan di situ. Hidupnya penuh dengan gelora cinta. Ketika usianya mulai paruh baya, usia-usia menengah, dia menulis kitab Amsal. Ketika mungkin dia sudah mulai menyadari beberapa hal, dia mulai punya banyak anak, dia mulai menasihati anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Lalu ketika dia sudah sangat tua dan akan segera menyelesaikan kehidupannya di dunia, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dia katakan di dalam 11, ketika aku meneliti segala pekerjaanku, dia mulai merenungkan semua yang telah dia lakukan. Dia katakan semua itu apa? Sia-sia. Seorang pendeta terkenal, ya, Billy Graham, dia menafsirkan kehidupan Salomo seperti hanya ada di ujung jari.
Sekali dia petik jarinya gini, segala sesuatu ada dan siap layani dia. Apapun yang dia mau. Hidup dia cuma ada di ujung jari. Apapun dia mau datang. Dia punya segala sesuatu. Kita sekarang belajar untuk mengejar pengetahuan hikmat yang luar biasa. Salomo sudah punya. Kita bekerja susah payah untuk dapatkan pekerjaan. Salomo punya banyak sekali pekerjaan. Membangun bait Allah melebihi segala sesuatu. Kita berusaha bekerja hidup untuk mencari ketenaran, pamor, terkenal, reputasi tinggi. Salomo sudah punya. Semua raja-raja di dunia datang ke Israel untuk menguji dan mengetahui hikmat Salomo. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Ratu dari Seba. Semuanya Salomo sudah punya. Kita ingin menikmati seks sebegitu sebebas-bebasnya, Salomo sudah punya. 300 istri, 700 bundik selir. 1 tahun tidak cukup kunjungi 1 orang. 1 hari 1 tidak cukup. 1 hari, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Hanya butuh 365 perempuan. Berarti dia kunjungi semuanya butuh berapa tahun? Kira-kira 3 tahun. Betul ya? Baru bisa kunjungi semuanya. 1 hari 1. Semuanya dia sudah punya. Lalu dia katakan apa? Di ayat 11 bagian akhir. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan seperti usaha menjaring angin. Siapa orang yang pernah jaring angin? Tidak akan pernah bisa. Pakai jaring tangkap angin tidak akan pernah bisa. Sesuatu yang sia-sia. Salomo terjebak dalam kehidupan hedonisme. Mencari kesenangan, kepuasan semata-mata. Dia bilang, saya tidak akan merintangi mata saya dari apapun yang dia mau. Apapun yang mata saya mau, saya tidak akan tahan. Dalam ayat 10, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun yang hatiku mau. Banyak orang terjebak dengan pemikiran begini, ikuti saja suara hatimu. Apa kata hatimu, ikut. Saya yakin itu menyesatkan. Kenapa? Karena menurut Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 9 dikatakan, betapa liciknya hati. Hati itu licik. Kalau hati kita tidak ditebus, dimurnikan oleh Kristus, dia akan membawa kita kepada kejahatan. Yesus katakan ini, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita. Tetapi apa? Apa yang keluar dari mulut itu. Karena yang keluar dari mulut berasal dari hati kita. Sedangkan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati kalau kita sering bilang, ikut saja kata hatimu. Apa kata hatimu? Ikut, hati-hati. Salomo bilang, aku tidak menahan hatiku dari apapun yang dia mau. Dari sukacita apapun saya biarkan. Mata saya melihat apapun saya kasih saja. Salomo lupa karena mungkin belum ditulis. Ada Galatia 5 ayat 22-23 bilang apa? Buah roh yang terakhir adalah apa? Mengendalikan diri. Kendalikan dirimu. Kontrol hatimu, kontrol matamu. Tidak semua yang diinginkan mata itu baik. Tidak semua yang diinginkan hati itu baik. Harus diuji. Makanya Raja Daud berkali-kali dia berdoa, ujilah hatiku ya Allah. Ujilah aku. Sekarang satu lagu yang terkenal, lagu lama yang orang sering nyanyi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Gitu. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari kita setiap hari berdoa seperti Raja Daud berdoa. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku. Apakah hatiku tulus kepadamu? Atau saya hanya terjebak dengan hedonisme? 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengingatkan kita begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, baca sama-sama 1, 2, 3, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan apa? Kehendak Allah tetap hidup kapan? Selama-lamanya. Hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan keinginan hati kita. 3 hal ini fatal. 3 hal yang vital tetapi bisa jadi fatal. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Atau istilah orang lain untuk kaum lelaki, dia bilang apa? Harta, tahta, wanita. Hati-hati. Tuhan sudah ingatkan. Orang yang hidup selama-lamanya, artinya orang yang hidup kekal adalah yang melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21-23, Yesus mengingatkan begini. Pada hari terakhir akan apa? Banyak orang berseru kepadaku apa?
Tuhan, Tuhan, aku telah buat mujizat, aku telah usir setan demi namamu. Tapi apa kata Yesus? Pada saat itu, maka aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kau, pembuat kejahatan. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Hati-hati dengan kita yang tekun, kita kelihatannya tekun, rajin melayani, rajin beribadah, hati-hati. Kalau itu kita lakukan hanya sebuah tuntutan, tapi hati kita terjebak dengan hedonisme. Hati kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Hati kita tidak tulus di hadapan Tuhan. Misalnya contoh ya. Saya berkhotbah sekarang ini. Lalu ketika saya melihat bahwa mama saudara cuma duduk diam, tidak berikan respon, tidak berikan reaksi, saya mulai pikir. Saya mulai lihat hati saya gitu. Kok saya khotbah seperti ini. Itu dalam batasan itu evaluasi yang baik. Tapi saya bisa terjebak dengan mencari pengakuan. Kalau ketika nanti kita kadang-kadang jabat tangan di luar, lalu orang jabat tangan biasa-biasa saja ya, datar-datar saja. Biasanya kadang-kadang kita terjebak, ada yang bilang gini, wah khotbah Bapak luar biasa, kami diberkati. Tapi misalnya tidak ada orang yang seperti itu, atau bahkan tidak ada yang mau jabat tangan dengan saya. Saya mulai merasa tertolak. Kalau saya merasa tertolak, apa yang saya cari? Paulus bilang, kalau kami masih mencari pengakuan manusia, kami bukan hamba Tuhan yang benar. Ada yang misalnya teman-teman saudara yang WL di sini, ajak nyanyi orang biasa-biasa saja, lalu kita mulai mencari pengakuan. Atau mungkin kadang-kadang kita nyanyi salah sedikit, orang kritik, kamu nyanyi bodoh, fals, segala macam. Kita mulai tertolak dan minggu depan saya tidak mau melayani lagi. Begitu. Kita terjebak dengan berhala mencari pengakuan diri. Kita kembali kepada pertanyaan Sokrates tadi ya. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir hidup manusia? Lalu apa tujuan akhir hidup kita? Saya mencatat ada dua hal sebagai bagian akhir dari renungan kita. Yang pertama, semua kita membutuhkan dan mencari peristirahatan. Bagi orang yang sudah bekerja, dia butuh istirahat. Di dalam perjalanan hidup kita yang sangat melelahkan ini, kita butuh istirahat. Minimal setiap orang butuh rumah yang nyaman. Sibuk kerja di kantor, di lapangan dimanapun, kita ingin pulang ke rumah, istirahat. Tapi bapak-bapak, suami-suami pulang rumah dapat mengomel dari istri. Itu dia merasa tertekan gitu ya. Istri-istri kerja sibuk-sibuk pulang, pekerjaan makin banyak lagi di rumah. Dia mulai marah-marah. Padahal rumah itu harusnya menjadi tempat istirahat, tempat yang nyaman. Tempat di mana kita diterima tanpa dikritik untuk menjatuhkan kita. Semua kita butuh istirahat. Ketika Allah menjadikan taman di Eden, Allah menempatkan manusia yang pertama. Menurut Kejadian 2 ayat 15, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, tujuannya ada dua. Mengelola dan mengusahakan taman itu. Bekerja. Allah tempatkan pertama kali adalah bekerja. Tetapi setelah dosa masuk ke dalam dunia, pekerjaan menjadi sangat melelahkan dan menjenuhkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengutuk tanah ini. Dengan berpeluh dan susah payah kamu akan bekerja. Kamu tanam padi yang tumbuh apa? Semak duri. Kamu kerja keras, orang tetap katakan kamu malas. Gitu. Kita lakukan yang baik, orang tetap kritik kita. Pekerjaan menjadi menjenuhkan dan membosankan. Tetapi tujuan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, selain bekerja, yang kedua beristirahat. Nikmati hadirat Allah, nikmati Allah. Sehingga bahkan ketika dalam Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, Allah datang cari mereka. Di mana engkau, Adam? Allah ingin membangun persekutuan dengan manusia. Tapi manusia menjauhkan diri dari Allah. Kenapa? Karena dia sudah berdosa. Dia menjadi takut terhadap hadirat Allah, terhadap kedatangan Allah, terhadap pribadi Allah. Nah, jadi Taman Eden menjadi tempat istirahat bagi manusia. Tempat dia bekerja, tempat dia beristirahat. Semua kita membutuhkan istirahat. Keluaran pasal 20, ketika Tuhan Allah memberikan 10 hukum kepada manusia, salah satu hukum di situ dikatakan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Ini alasan Tuhan. Tuhan katakan hormati dan kuduskan hari Sabat. Alasannya adalah sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Hari ke-7 beristirahat. Tapi sekarang kita lihat dunia kita sekarang. Semua hari dipakai untuk bekerja. Tidak ada istirahat. Sabtu pun bekerja. Minggu pun bekerja. Betul? Habis ke gereja sekarang kamu pergi kerja. Maka hidup ini menjadi sangat melelahkan, menjenuhkan, membosankan. Sehingga orang yang tidak mampu mengelolanya menjadi stres, depresi, hidup di bawah tekanan. Sekarang ini salah satu orang yang bisa bertahan hidup di tengah dunia sekarang adalah mengelola stres.
mengelola rasa jenuh, mengelola pekerjaannya. Banyak kita terjebak menjadi hamba dari pekerjaan, bukan manajer dari pekerjaan. Ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, tujuan Allah adalah Adam menjadi manajer atas pekerjaan itu, bukan budak dari pekerjaan itu. Kalau kita membuat diri kita menjadi budak dari pekerjaan, kita akan selalu tertekan. Saya sering bilang kepada orang-orang ketika saya bicara, di dunia ini hanya ada dua. Kalau kamu tidak punya mimpi, maka orang lain akan memaksa kamu memenuhi mimpinya. Kalau kamu tidak bisa mempunyai pekerjaan sendiri, kamu akan dipaksa orang untuk menjadi budak dari pekerjaannya. Nah, sekarang tinggal kita mau pilih yang mana, gitu ya. Nah, 6 hari lamanya engkau bekerja, maka engkau harus beristirahat. Sabat dalam bahasa Ibrani itu, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin kita mengenal ada yang namanya rest, ada namanya refresh, gitu ya. Berhenti, sabat yang artinya berhenti itu bukan rest. Bapak saudara kalau lihat di kuburan orang tulis apa? Rip, rest in peace. Tidak buat apa-apa lagi kan? Tidur saja. Tapi itu bukan sabat. Sabat itu artinya refresh. Berhenti maksudnya refreshkan dirimu. Segarkan dirimu kembali. Dengan cara apa? Satu, menurut Keluaran 20, beribadah kepada Tuhan. Dengan beribadah kepada Tuhan Allah, kita akan di-refresh. Roh kita, jiwa kita di-refresh. Dampak dari roh dan jiwa yang di-refresh, maka tubuh kita akan refresh. Saya yakin Bapak Mama Saudara sadar betul, tubuh kita ini hanyalah ekspresi dari jiwa dan roh. Tubuh ini hanya ekspresinya saja. Ada misteri relasi antara tubuh dan jiwa ini. Tetapi yang pasti, tubuh ini hanya mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Memancarkan kehidupan. Sehingga orang bilang begini, kalau melihat orang itu tatap dia punya mata. Nah, mata tidak bisa tipu. Dokter pun kalau lihat penyakit, lihat dari apa? Dia buka kita punya mata. Oh, lu lagi sakit ini gitu ya. Kita butuh refresh. Ya. Jadi sabat itu bukan berhenti dari segalanya dan duduk diam saja, tidur selama 24 jam. Tidak. Refreshkan dirimu. Mulai dari refresh dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, hari Minggu, hari Sabat kita menikmati persekutuan dengan Allah, lalu kita menikmati refresh dengan keluarga kita, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Karena 6 hari itu kita sudah pakai untuk sibuk dengan urusan kerja kita yang menghasilkan penghasilan bagi kita. Tapi harus ada satu hari refresh vertikal dengan Allah, refresh horizontal dengan sesama, dimulai dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Nah, jadi hati-hati kita sampai hari Minggu pun sibuk dengan pekerjaan itu, hati-hati. Terakhir kita menjadi sepi di tengah keramaian. Karena kita hanya sibuk dengan diri kita. Akhirnya kita berkepribadian ganda. Kita bingung dengan diri kita. Nah, istirahat di dalam Allah adalah tujuan hidup manusia. Kalau kita mau menjawab pertanyaan dari Sokrates, apa tujuan akhir hidup manusia? Yang pertama, beristirahat di dalam Allah. Ibrani 4 ayat 9-11, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat 9-11 berkata begini, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini Rasul Paulus mau menegaskan begini, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, lalu di dalam Kejadian disebut Allah berhenti pada hari yang ke-7. Jadi seolah-olah dia tidak buat apa-apa lagi, dia cuma duduk diam dan nonton ini ciptaan. Gitu. Makanya ada satu paham filsafat yang mengatakan begini, bahwa setelah Allah Tuhan menjadikan semua ini, lalu dia duduk diam dan dia terpisah dari alam ini. Itu filsafat yang sesat. Karena Allah tidak terpisah dari alam ini. Allah tetap mengontrol, mengendalikan alam ini. Nah, jadi Rasul Paulus mau menegaskan bahwa setelah Allah berhenti pada hari ke-7, itu bukan berarti dia tidak buat apa-apa. Masih ada satu hari ke-7, hari perhentian yang disediakan bagi kita. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ada satu hari perhentian, hari Sabat, yang Allah sediakan bagi kita. Bagi mungkin keluarga, saudara-saudara, teman, kenalan siapapun kita yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini, mereka sudah menikmati Sabat itu. Dan kita sedang bekerja, berjuang dalam hidup ini, untuk satu saat kita pun menikmati itu. Dan Kristus telah menyediakan itu menurut Yohanes 15 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup,
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, atau dengan kata lain dengan terjemahan ini, tidak ada seorang pun yang menikmati perhentian itu bersama Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku. Yesus menyediakan itu. Nah, Matius 11 ayat 28. Ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan dalam bahasa Yunani, yaitu dalam penulisan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kelegaan itu anapauo. Anapauo. Anapauo itu sama dengan sabat, refresh. Gitu. Yesus katakan, kamu sudah sibuk dengan ritual ibadah. Kamu sudah sibuk dengan menjalankan ibadah. Hidupmu itu sangat melelahkan. Karena beban-beban tuntutan ibadah yang diberikan oleh ahli Taurat orang Farisi kepada orang Yahudi pada saat itu begitu berat sekali. Dan Yesus katakan, serahkan itu kepadaku. Semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat, serahkan kepadaku. Aku akan memberikan sabat kepada kamu. Itulah kenapa Yesus katakan, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Semua tuntutan ritual, kalau Bapak Mama Saudara pelajari betul ritual ibadah Yahudi itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Apalagi, prinsip hukum Taurat begini, barang siapa yang melakukannya, dialah yang selamat. Itu prinsip hukum Taurat. Hukum Taurat berkata kalau kamu melakukan ini dengan sempurna kamu selamat. Kalau tidak salah satu pun kamu out. Ada 10 tuntutan misalnya. Kamu benar 9, salah satu gagal. Atas dasar satu itu kamu gagal. Itu aturan hukum Taurat. Dan hanya Yesus yang mampu memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Sehingga siapa yang percaya kepada dia, dia selamat. Menurut Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada anak tunggal Bapa itu, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, yang kedua bagian yang terakhir ini. Apa tujuan hakiki atau esensi atau hal mendasar dari hidup manusia? Bukan kesenangan bagi tubuh dan daging. Jadi yang tadi tujuan akhir hidup manusia menikmati persiratan dengan Allah, dan yang kedua tujuan atau esensi hidup manusia bukan kesenangan daging atau tubuh ini. Nah, Yesaya 43 ayat 7 berkata begini. Yesaya 43 ayat 7 memberi jawaban kepada kita apa tujuan hidup manusia. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua kita diciptakan untuk menyembah Allah. Di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita yang terdalam, ada suatu pengakuan terhadap satu kuasa yang melebihi dari kita. Yang kedua, atas dasar kuasa yang melebihi dari kita itu, kita mau menyembah dia. Sehingga kalau kita tidak ketemu sesuatu yang benar untuk disembah, kita akan sembah sembarangan. Karena kita tidak mungkin tidak menyembah. Kita adalah makhluk penyembah. Makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Sesuatu yang lebih dari kita. Makanya kalau kita jalan di gelap, orang bilang di situ ada apa? Ada ini itu, kita akan menghindar. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih hebat dari kita, kita cenderung apa? Takut kepada dia, menyembah dia. Karena kita ini makhluk yang diciptakan untuk menyembah sesuatu. Nah, Allah datang memperkenalkan dirinya, saya yang harus kamu sembah. Di dalam Kristus. Jadi kita mengenal betul siapa pribadi itu. Supaya kita benar-benar menyembah dia. Yesaya 43 ayat 7 membuktikan kita, kamu, saya, kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyembah dia. Efesus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dia sudah siapkan. Sekarang kita bertanya, apa pekerjaan baik itu? Kalau kita mundur jauh ke kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi, mengusahakan dan mengelola taman yang Allah sudah sediakan itu. Nah, sekarang ada masalah, kita jatuh dalam dosa. Kita sudah berdosa. Bagaimana mungkin kita mengerjakan pekerjaan baik? Kalau saya bilang baik, belum tentu Bapak Mama Saudara bilang itu baik. Setiap orang punya ukuran kebaikan. Lalu kebaikan yang mana yang mau kita kerjakan? Kita mesti kembali kepada aturan siapa yang menciptakan kita. Kalau dia katakan apa itu baik, kita harus percaya itu. Dia menciptakan kita. Nah, untuk bisa mengerjakan pekerjaan baik yang Allah mau kita kerjakan dari mulanya, kita harus diselamatkan dari dosa dulu. Karena kalau tidak bisa. Makanya tidak mungkin kita bekerja untuk selamat. Tidak mungkin kita beramal untuk selamat. Tidak mungkin, karena kita orang berdosa. Ukuran kita beda-beda. Mungkin kita katakan ini baik, tapi bagi Allah bilang itu bukan baik, itu dosa.
Bahkan Nikodemus, seorang pengajar Israel, rabi Yahudi yang sudah sangat tua dan hebat, pemimpin Yahudi itu saja, Yesus katakan kepada dia, kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu menurut Allah yang baik adalah dilahirkan kembali. Nah, supaya kita mengerti apa itu baik, supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik yang Allah sudah sediakan, maka kita harus diselamatkan lebih dulu. Diselamatkan dari dosa. Karena itu kita mengerti ayat 10 dari Efesus 2 ini muncul setelah ayat 8 dan 9. Karena kita tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri, maka kita harus diselamatkan dalam anugerah. Menurut Efesus 2 ayat 8 berkata begini, kamu telah diselamatkan sebab oleh karena kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kamu diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena anugerah Allah. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi ini prinsip kekristenan yang tidak dimiliki atau diajarkan oleh agama apapun. Yang lain mengajarkan, kamu harus bekerja untuk selamat, berusaha untuk selamat, beribadah untuk selamat, tapi Kristen tidak. Kamu diselamatkan untuk bisa bekerja. Jadi kalau kita bilang kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, kita sudah diselamatkan, lalu kita duduk tanganga menjadi bintang. Apa itu bintang? Bingung tanganga. Hanya tanganga tidak melayani, tidak bekerja, maka sia-sia keselamatan kita. Karena kita diselamatkan untuk bekerja. Ayat 8 dan 9 hadir lebih dulu, baru ayat 10. Kamu diselamatkan, diciptakan dalam Kristus untuk bekerja. Tujuan akhir hidup manusia adalah memuliakan Allah, mendapat istirahat di dalam Allah, menikmati Allah dengan melakukan rencananya yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tapi mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana bisa kita ada dalam rencana Allah sedangkan hidup kita penuh dengan penderitaan? Jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Banyak orang yang bertanya seperti itu, akhirnya dia tidak bisa percaya Allah. Kalau Allah baik, kenapa saya menderita? Kalau Allah baik, kenapa saya sakit? Saya berdoa tidak sembuh-sembuh. Kalau Allah baik, kenapa rumah tangga saya seperti ini? Kalau Allah baik, kenapa ekonomi saya seperti ini? Kalau Allah baik, kenapa begini dan begitu? Kenapa bukan orang itu, tapi saya? Kenapa bukan orang itu yang hidup tidak beribadah, hidup dalam kefasikan, dalam dosa, dia lebih sehat dari saya? Kenapa dia yang jahat begitu mudah dapat pekerjaan, tapi saya tidak dapat? Kenapa orang yang hidup dalam dosa bisa punya anak, tapi kami tidak punya anak? Kenapa orang yang seperti Mazmur dalam 73, lalu Asaf berkata, sia-sia saja saya mempertahankan hidup saya bersih. Kenapa seperti itu? Kita tidak bisa mengerti. Tapi sayangnya, ketika kita tidak mengerti, kita cari jawabannya sendiri. Sekarang saya tanya, Bapak Mama Saudara punya HP. Ketika HP rusak, kita bawa kemana? Satu, kepada orang yang bisa servis HP. Yang kedua, kalau mau lebih tepat lagi kepada pencipta HP itu, atau pembuat HP itu. Betul ya? Itu yang paling benar. Kalau dia buat, pasti dia tahu cara memperbaikinya. Seperti kalau orang bikin racun, pasti dia juga membuat penawarnya. Kalau tidak, dia mati minum racun itu. Kalau Allah yang menjadikan kita, ketika hidup kita punya masalah, ada yang salah dengan hidup kita tanya kepada siapa? Tanya kepada Allah. Engkau ciptakan saya, sekarang saya hidup seperti ini, saya berdosa, saya minta ampun, tolong saya supaya memperbaiki kesalahan saya. Karena Allah yang tahu bagaimana memperbaiki hidup kita. Tapi masalahnya, kita cari jawaban sendiri, kita cari di sinetron, kita cari di media sosial, kita bertanya kepada orang yang hidup di luar Allah. Akhirnya hidup kita makin kacau dan kita stres. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Justru Allah lebih memilih melalui jalan penderitaan agar manusia diselamatkan. Kita akan mengerti ini kalau kita tahu kenapa Yesus menderita. Pasti Allah punya banyak cara untuk selamatkan manusia, tapi Allah hanya milih satu jalan, dan menurut Allah itu jalan yang paling tepat dan benar. Melalui jalan sengsara Yesus kita diselamatkan. Allah ingin kita terhindar dari jeratan hedonisme,
untuk membawa kita ke dalam rencananya melalui jalan penderitaan. Surat Yeremia ini, ini dikirim kepada bangsa Yahudi yang terbuang di Babel. Mereka terbuang di Babel. Kenapa mereka terbuang di Babel? Karena mereka berdosa. Karena mereka berdosa melawan kehendak Allah, melawan perintah Allah, mereka menyembah berhala, makanya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun, selama kurang lebih 3 generasi. Nah, ini sesuatu yang sangat fatal bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah tempat mereka beribadah dan tempat mereka mendapatkan pengampunan dosa. Karena kalau orang Israel berdosa, mereka harus bawa korban persembahan ke bait Allah. Mereka tidak boleh mempersembahkan itu di tempat lain. Harus di bait Allah. Mereka kehilangan jati diri sebagai bangsa Yahudi. Mereka kehilangan kehidupan sosial, budaya, bahasa, dan ibadah. Gitu. Mereka punya hidup sangat menderita karena dosa mereka. Tapi uniknya Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti ketika mereka dibuang ke Babel pun itu dalam rancangan Allah gitu. Supaya mereka bisa dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah memilih cara ini untuk memurnikan umat pilihannya. Jadi mengapa Allah memakai penderitaan? Kalau Allah baik, kenapa kita dibiarkan menderita? Saya menemukan minimal ada 4 alasan. Yang pertama, Allah memakai penderitaan untuk menyatakan anugerahnya. Kita tidak akan pernah paham anugerah kalau kita tidak pernah menderita. Yang kedua, Allah memakai penderitaan untuk bersihkan umatnya. Dalam Yohanes 15, ketika Yesus bicara, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, lalu dia katakan begini, pada dia itu ada 2 ranting. 1, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Tapi ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kalau kita yakin bahwa kita ini adalah ranting-ranting Allah di pokok anggur itu, kalau kita tekun di dalam Tuhan, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, dan kita sedang mengalami penderitaan, sangat mungkin itu kesempatan kita sedang dibersihkan oleh Allah, untuk lebih banyak berbuah. Yang ketiga, melalui jalan penderitaan, Allah memelihara umatnya. Supaya minimal kita tidak terjebak dengan mencari kesenangan duniawi, hedonisme. Yang keempat, melalui jalan penderitaan, Allah menyatakan bahwa dia adalah Allah kita, dan kita adalah umatnya. Ini kerinduan Allah sejak dulu, sampai di kitab Wahyu kita bisa baca. Supaya mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Itu juga doa Yesus dalam Yohanes 14, dia katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Gereja yang meninggalkan kenyamanan dunia, gereja yang meninggalkan hedonisme, akan bertemu dengan Allah yang penuh dengan anugerah. Jadi ibadah bukan lagi menjadi sesuatu entertain, bukan satu hiburan yang menyenangkan kita. Bukan juga kita datang ke gereja untuk ketawa-ketawa lalu pulang kita tidak ingat firman Tuhan, tapi kita hanya ingat cerita lucu. Bukan berarti ketawa-ketawa salah, tidak. Gereja bukan tempat hiburan, apalagi hiburan malam dan hiburan pagi. Allah itu penghibur, Roh Kudus itu penghibur, tetapi hiburan yang membawa kita kepada kebenaran. 3 tugas Roh Kudus adalah mengisahkan manusia akan dosa. Memberitakan manusia tentang penghakiman, mengajarkan manusia tentang kebenaran. Dia roh penghibur, tetapi bukan penghibur yang membuat kita punya daging ini senang. Kadang-kadang hiburannya membuat daging kita ini sakit, supaya kita menemukan kebenaran dalam dia. Allah lebih suka memilih jalan sengsara, derita, dan kerendahan untuk menyelesaikan masalah manusia dan dosa. Kita lihat dari kehidupan Yesus, penuh dengan penderitaan dan sengsara. Jadi kalau kita di dalam hidup ini, kita memang tidak cari penderitaan, betul ya? Kita semua ingin cari kesenangan. Tapi kalau Tuhan membawa kita ke dalam penderitaan, dia punya tujuan. Ini bagian penutup akhir, saya kasih satu ilustrasi. Kita yang pernah sekolah, tahu bahwa belajar itu menjengkelkan, betul ya? Menjenuhkan. Apalagi kalau ada ujian, itu sangat menjengkelkan. Bila perlu ada sekolah tanpa ujian, naik-naik kelas saja gitu. Tapi belajar itu menjengkelkan, menjenuhkan, membosankan. Tapi dengan ada ujian yang begitu menjengkelkan, kita tetap mau hadapi. Kenapa? Karena kita tahu di balik ujian itu ada naik kelas atau lulus, betul? Jadi orang yang menderita tanpa tahu tujuan penderitaan, hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan. Tapi ketika kita tahu apa tujuan penderitaan itu, maka kita akan menikmati dengan penuh gairah. Amin? Kita akan berani hadapi. Karena saya tahu tujuannya untuk apa. Saya tahu saya akan naik kelas, saya tahu saya akan lulus, saya akan terus berjalan.
Jadi mari kita tahu apa tujuan penderitaan itu. Mungkin Allah bersihkan kita, Allah mau menyatakan anugerahnya dalam hidup kita, Dia mau memastikan kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Dan saya memelihara kamu dalam penderitaan, kata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Firman-Mu Tuhan, jadi